Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama saya Fakidu Firmansyah. Saya akan menjelaskan sejarah tokoh-tokoh perkembangan ilmu perbandingan pendidikan dan apa bandingkan sistem pendidikan di negara berkembang dan negara maju. Ya, yang pertama pemerataan akses pendidikan, B kualitas tenaga pengajar dan pendekatan pembelajaran. Baru kita akan membahas tentang bandingkan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama peran guru, dan B metode pembelajaran, C penilaian hasil pembelajaran, analisa kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem serta rekomendasi dan yang relevan perbaikan pendidikan Indonesia. Waktu ada di era 50 tahun dampak negatif dan dampak buruk positifnya. Kita langsung aja kita membahas satu persatu. Yang pertama itu ada tokoh Marco Polo Alex Tocqueville. Kedua, nama ini dapat dikategorikan memiliki adil dalam penyebaran ilmu perbandingan pendidikan awal munculnya walaupun hasil pengamatan laporan-laporan yang mereka bersifat lisan. Yang kedua itu Ihsan Leon Kandel tahun 1881 sampai 1965. Tokoh ini kelahiran di Rumania yang berasal dari keluarga asal Inggris yang berhasil memperoleh gelar MA. Perbandingan pendidikan mempelajari pengamati sistem pendidikan lanjutan di Prancis, Jerman, Inggris, dan di Amerika Serikat. Yang ketiga itu adalah William Wickham, adalah pendiri The Comparative and International Industry Security. Organisasi berawal dari konferensi tahunan di Universitas New York yang dimulai sejak tahun 1954 dan kumpulan makalah yang berhasil dipresentasikan pada saat itu diberi judul First Reading of the Annual Conference on Comparative Industry tahun 1954 telah diklaim oleh Wickham sebagai tolak ukur kelahiran organisasi ini berbandingan pendidikan ini. Yang kedua itu kita jelaskan mendasar sistem pendidikan di negara berkembang dan negara maju. Yang pertama itu adalah pemerataan akses pendidikan. Yang kedua kualitas tenaga pengajaran. Yang ketiga itu ada pendekatan pembelajaran. Yang pertama ya pemerataan akses pendidikan. Negara maju masih menghadapi tantangan yang besar seperti keterbatasan infrastruktur, kemiskinan, perbedaan wilayah, perkotaan versi pedesaan, dan masalah gender. Banyak anak usia sekolah belum menganggap pendidikan terutama di daerah terpencil. Yang kedua itu ada negara berkembang. Ini negara lebih merata dan inklusif. Pemerintah ini biasanya menyediakan pendidikan gratis, bersubsidi dari tingkat dasar hingga menengah dan bahkan perguruan tinggi. Akses bagi kelompok rentan dan variabel minoritas juga lebih diperhatikan. Yang kedua itu ada kualitas tenaga pengajaran. Kalau negara berkembang itu adalah pemerataan akses pendidikan menjadi masalah utama. Terdapat kesenjangan yang besar dan wilayah perkotaan dan pedesaan antara kelompok ekonomi yang berbeda dan antara kelompok sosial dan berbeda. Bertua ada negara maju. Negara maju tenaga biasanya memiliki kualifikasi yang tinggi, pelatihan yang memadai, dan dukungan dari pemerintah, seleksi guru yang ketat, dan pengembangan profesi yang berkelanjutan dan insentif yang menarik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas guru. Bertu ada negara berkembang dari
pendekatan pembelajaran. Negara maju, pendekatan pembelajaran lebih berpusat pada siswa dengan berfokus pada keterampilan ke abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Berarti ada negara berkembang. Negara berkembang, pendekatan pembelajaran masih sering lebih tradisional, berpusat pada guru dan fokus hafalan. Bertu ada kita bandingkan sistem pendidikan Indonesia. Yang pertama itu ada peran guru. Kelebihannya, inovasi pembelajaran, kurikulum merdeka. Kekurangannya, pedagogis maupun digital, distribusi guru tidak merata. Bertu ada metode pembelajaran. Sebelumnya, rekomendasi dulu dari peran guru. Tingkatkan standar pelatihan guru dan program pelatihan berkelanjutan, diberikan sistematis untuk guru daerah terpencil. Kedua itu adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran masih didominasi mode ceramah meski sudah upaya penggeseran ke student-centered learning melalui kurikulum merdeka. Kelebihannya itu ada inisiatif perbaikan penggunaan teknologi memulai peningkat. Kekurangan itu ketergantungan pada buku teks, kekurangan fleksibilitas kurikulum, variasi antar siswa masih besar. Rekomendasi ini dorong model pembelajaran aktif dan konseptual, kurangi beban materi dan kembangkan fasilitas guru dalam merancang pembelajaran. Bertu penilaian hasil belajar. Kelebihannya, sistem penilaian sudah mulai mengakomodasi aspek non-kognitif. Yang kedua itu ada kekurangan. Kekurangan penilaian belum mencerminkan kompetensi utuh siswa aktif keterampilan abad ke-21. Rekomendasi yang sering gunakan kombinasi penilaian kognitif dan formatif, latih guru dalam asesmen autek dan berbasis proyek. Berarti ada dampak negatif pendidikan di era 50. Dampak negatifnya, yang pertama kecanduan HP. Karena segala kegiatan sudah menggunakan HP ini menjadikan peserta didik memiliki risiko kecanduan. Sangat kecanduan HP di sini adalah seolah adanya tanpa menggunakan HP. Yang kedua itu adalah malas belajar. Dengan kecerdasan buatan didik semakin dimanjakan oleh tinggi, hal ini menjadikan malas untuk berpikir karena merasa bahwa semakin pertanyaan akan terjawab oleh tinggi. Bertu ada dan persiapan pendidikan menghadapi era 50. Yang pertama, pengembangan SDM melalui pendidikan pelatihan. Yang kedua, pengembangan infrastruktur teknologi. Yang ketiga, inovasi dan dukungan struktur teknologi. Oh ya, maaf kawan-kawan. Di sini ada dampak positif pendidikan di era 50 di Indonesia. Yang pertama, pelajaran lebih personal adaptif. Teknologi ini, AI, memungkinkan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Yang kedua itu akses pendidikan yang lebih luas melalui platform yang digital. Siswa daerah terpencil dapat mengakses materi berkualitas, perkecil kesenjangan pendidikan. Itu aja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.